Halo Pak Kataita, jumpa lagi dengan Daeng Ucu di sini di Mak Kataita Channel. Kali ini bersiaplah untuk menyelami dunia sinema Korea yang mendebarkan, di mana kisah-kisah epik bersejarah dan sinematik yang memukau akan menjadi pusat perhatian dalam film kolosal yang memacu adrenalin. Mulai dari peperangan, perebutan kekuasaan, pembalasan dendam, hingga intrik politik akan mewarnai deretan film-film besar yang akan kita bahas dalam video ini. Tapi sebelum kita mulai Pak Kataita, jangan pernah lupa untuk subscribe ya, agar Pak Kataita bisa mendapatkan rekomendasi film-film terbaik Korea Selatan dari channel ini. Oke Mi, inilah 7 film epik kolosal dari Korea Selatan terbaik menurut Mak Kataita Channel. Check it out. The Great Battle. Film yang dirilis tahun 2018 ini berkisah tentang kekaisaran Cina yang ingin menguasai wilayah Korea pada tahun 645 Masehi. Pasukan Cina di bawah pimpinan Kaisar Dinasti Tang, Li Xinmin, sangat tersohor dengan julukan Dewa Perang karena sangat ahli dalam memenangkan setiap pertempurannya. Begitu pula saat serangan pertama kalinya menyerang daratan Korea, mereka berhasil memukul mundur pasukan Goguryeo yang dipimpin oleh Jenderal Yun. Keserakaan akan kekuasaan Kaisar Li ini membawanya juga ingin menduduki sebuah benteng kecil di daerah Ansi, di mana benteng itu dipimpin oleh seorang komandan bernama Yang Manchun. Disinilah peperangan epik terjadi Pak Kataita, di mana pasukan yang dipimpin oleh Komandan yang hanya berjumlah sekitar 5.000 orang harus mempertahankan bentengnya dan menghadapi 200.000 pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Li. Mereka harus berjuang sendiri karena Komandan Yang dinilai membangkang dan berkhianat pada kekaisaran Korea saat itu. Aksi peperangan yang memukau, adu strategi yang sangat mengejutkan, keikutsertaan seorang cenayang yang cantik, serta derayan air mata dalam alur kisah film ini akan membuat Pak Kataita tak akan pernah beranjak untuk menyelesaikan alur ceritanya. Para Pak Kataita yang juga suka bermain Mobile Legends pasti familiar dengan tokoh yang akan diangkat dalam film ini. Ya, tokoh legenda Korea ini bernama Yi Sun-shin. Berkisah tentang dinasti Joseon yang mulai terdesak oleh serangan dan invasi militer Jepang, raja pada saat itu tidak punya pilihan lain untuk kembali memanggil Yi Sun-shin, tokoh militer yang sempat dihukum karena dianggap membangkang perintah raja, yang kemudian mengembalikan posisi Yi Sun-shin tersebut sebagai Panglima Perang Angkatan Laut Joseon. Jepang di bawah komando Kuroshima Michifusa berniat melancarkan invasi dengan menduduki Korea yang saat itu dikuasai oleh dinasti Joseon. Kekalahan Joseon pada pertempuran pertama melawan invasi Jepang sangat berdampak besar pada Angkatan Laut Korea yang sebelumnya dipegang oleh Won-gyu. Dari kekalahan memalukan itu, hanya tersisa 12 armada saja. Armada itulah yang kemudian dimiliki oleh Yi Sun-shin. Polemik yang dihadapi Yi Sun-shin pun tidak hanya terletak pada jumlah pasukan yang minim, tapi juga kapal kura-kura atau Gobuksun yang dibangun dengan susah payah harus dibakar oleh pasukannya sendiri yang telah membelot. Yi Sun-shin tahu bahwa pihaknya sudah terdesak dan pasukannya tidak mungkin menghadapi Jepang dengan kekuatan yang sangat besar. Strategi jitu pun kemudian dipilihnya. Pasukan Yi Sun-shin bergerak ke Selat Myeongyang
daerah dengan arus bawah laut paling kuat di semenanjung Korea. Di selat sempit itulah selusin kapal pasukan di bawah komando Laksamana Yi Sun-shin berhasil mempecundangi pihak Jepang. Pak Kataita akan dibuat berdecak kagum saat menyaksikan kelihayan dan strategi perang laut yang dibangun oleh sang legenda Yi Sun-shin. Kisah ini berlatar pada pertengahan abad ke-19, di mana pada saat itu tanah Joseon sedang mengalami bencana, yang pada akhirnya membuat masyarakat mengalami kelaparan, kemiskinan, serta meningkatkan angka kematian. Di saat ini, para bangsawan hanya memikirkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan kondisi masyarakat. Di saat yang sama, muncullah sekelompok bandit yang mencuri dari para bangsawan tersebut dan membagikan kepada masyarakat. Kisahnya berfokus pada Yoon Ho, seorang budak yang berhasil melarikan diri dan memimpin kelompok bandit tersebut. Kelompok ini bernama Kundo. Kelompok inilah yang menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat dalam menghadapi krisis ini. Kundo dengan aksi-aksinya yang pemberani mewakili harapan dan aspirasi rakyat jelata yang tertindas. Selain itu, ada juga konflik internal yang dialami oleh Yoon Ho, di mana dia harus memilih antara dendam pribadi atau kepentingan sosial. Film yang mengambil latar pada tahun 1636 ini mengisahkan tentang serangan dinasti Qing dari Tiongkok ke tanah Joseon, Korea kuno. Dinasti Joseon yang dipimpin oleh Raja Ingjo saat itu mengutus dua orang pentingnya untuk memimpin pasukan dalam menghadang serangan pasukan dinasti Qing. Mereka adalah Choi Myung-gil sebagai negosiator dan juga Kim Sang-hun sebagai panglima perangnya. Mereka berdua memimpin ratusan pasukan menuju titik yaitu fortress atau benteng pertahanan yang sudah ditentukan. Namun dengan biaya yang terbatas, para pasukan banyak yang kelaparan karena keterbatasan makanan. Dalam serangan dinasti Qing ini, banyak memakan korban dari prajurit hingga warga sipil dinasti Joseon. Negosiasi yang dilakukan oleh Myung-gil dengan pihak dinasti Qing pun berkali-kali tidak menemukan kesepakatan. Dinasti Qing tetap melakukan serangan berkali-kali. Alur cerita yang kuat, konspirasi dan negosiasi yang rumit, serta adegan perang yang dahsyat menjadikan film ini wajib dimasukkan ke daftar tontonan Pak Kataita. 조선의 왕이 황제 폐하의 신하가 되기를 이미 맹세하였습니다. Film yang rilis tahun 2014 ini berkisah tentang seorang raja bernama Jungjo. Dia sudah menjadi raja saat usianya masih sangat muda.
Tanpa sengaja, dia menjadi saksi ayahnya atau raja sebelumnya tewas di tangan keluarganya sendiri. Sejak kejadian itu, hanya ada satu orang yang dia percaya, Gapsu. Gapsu sendiri adalah budak yang tak sengaja bertemu dengan Jungjo muda dan menjadi orang kepercayaannya sejak saat itu. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh raja tentang bawahannya ini. Sejak kecil, Gapsu sudah dilatih untuk menjadi seorang asasin. Sejak awal memerintah, Jungjo juga sudah dimusuhi oleh banyak orang. Salah satunya adalah Ratu Jungsu. Dilihat dari silsilah, wanita ini adalah neneknya yang dinikahi oleh kakeknya dulu. Tak ada yang tahu bahwa dia juga menginginkan anaknya menjadi raja setelah Jungjo. Kedalaman cerita dalam film The Fatal Encounter ini akan membawa Pak Kataita terlarut dalam kisah yang sangat rumit, namun akan berakhir dengan apik dan mencengangkan. Perang Manchu di tahun 1636 adalah periode di mana hampir setengah juta penduduk dari dinasti Joseon ditawan oleh dinasti Qing di Cina. Film ini sendiri berkisah tentang dua kakak beradik yaitu Namyi dan Jain yang melarikan diri ketika desa dan keluarga mereka diserang tentara Manchu dari dinasti Qing. Ayah mereka yang seorang perwira kemudian mengirim anak-anaknya untuk mencari tempat perlindungan ke tempat sahabatnya, Kim Musun. Mereka berdua juga harus menghadapi kenyataan pahit saat harus menyaksikan kematian ayah mereka. Seiring waktu, Namyi tumbuh menjadi seorang pemanah yang hebat. Sementara Jain akan dinikahkan dengan putra keluarga dari Kim Musun. Namun sebelum pernikahan berlangsung, sejumlah tentara menyerbu dan seketika terjadi pembantaian. Jain diculik oleh tentara penyerbu tersebut sehingga Namyi tidak punya pilihan lain selain berusaha untuk membebaskan adiknya. Demi menyelamatkan sang adik tercinta, ia pun pergi dengan membawa panah warisan ayahnya. Dan pertempuran sengit antara dua pemanah terbaik pun dimulai. Film The Swordsman ini menceritakan tentang kondisi setelah raja dari dinasti Joseon berhasil digulingkan. Seorang pendekar pedang terbaik di negara itu, Taiyol, seketika lenyap. Ia adalah seorang pejuang dengan kemampuan bermain pedang yang sangat luar biasa, namun berniat melepaskan pedangnya karena masa lalunya yang sangat menyakitkan. Ia menghindar dan memilih hidup dalam kesunyian yang tenang di pedesaan bersama putrinya Taeok. Bertahun-tahun kemudian, Taeyul mulai kehilangan penglihatannya. Dia bersama putrinya mulai mencari pengobatan di sebuah desa.
Disitulah mereka bertemu dengan gerombolan penjahat yang berasal dari Hyung Nara, dinasti Qing. Kelompok ini dipimpin oleh Guru Tai yang diperankan sangat apik oleh Jota Slim. Garapan cerita yang sangat rapi dalam film ini, serta aksi pertarungan pedang yang sangat luar biasa, ditambah lagi kemunculan Jota Slim dalam film besar ini, membuat The Swordsman ini layak untuk Pak Kateta saksikan. Nah, Pak Kateta, itulah tadi 7 film epic kolosal Korea terbaik menurut Makateta Channel. Semoga bisa menghibur dan menemani istirahat Pak Kateta. Silahkan sampaikan di kolom komentar jika ada masukan tentang video ini atau tema film lain yang Pak Kateta ingin kami review di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Salam sehat selalu dari Makateta Channel. Mari Kidi!